Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian semua yang masih terjaga, yang mungkin sedang di perjalanan, yang sedang sendiri di kamar, atau yang sengaja mencari cerita untuk menemani sunyi. Terima kasih sudah mampir dan meluangkan waktu di malam hari ini. Pada kesempatan kali ini, aku akan membawakan sebuah kisah yang terjadi di salah satu jalur paling padat, paling panjang, dan paling sering memakan korban di Pulau Jawa. Sebuah jalur yang siang hari terlihat biasa, namun saat malam turun, menyimpan cerita yang tidak semua orang berani dengar. Cerita ini bukan tentang hantu yang menampakkan wujud, bukan pula tentang ritual berdarah yang dilakukan di tempat sunyi. Ini adalah cerita tentang kelalaian kecil, tentang lampu bengkel yang tak pernah mati, dan tentang kesalokon-kesalokon malam yang terlalu sering terjadi di satu titik yang sama. Inilah kisah dari jalur Pantura, wilayah Demak, Jawa Tengah, berjudul Bengkel Malam Jalur Pantura. Demak, lampu bengkel yang tak pernah padam. Jalur Pantura di wilayah Demak adalah jalur panjang yang seolah tidak pernah tidur. Siang hari dipenuhi deru truk, bus antar kota, dan kendaraan pribadi yang berlomba dengan waktu. Malam hari, suara mesin tetap terdengar, hanya saja lebih berat, lebih pelan, dan lebih melelahkan. Di antara hamparan sawah yang luas dan tembok-tembok payo milik warga, berdiri sebuah bengkel kecil di tepi jalan raya. Letaknya masuk wilayah Kecamatan Sayung, tidak jauh dari perbatasan Demak Semarang. Namanya sederhana, Bengkel Sinar Jaya. Bangunannya tidak besar, dindingnya dari batako yang mulai mengelupas, atap seng berkarat, dan lantai semen yang retak di beberapa bagian. Jika dilihat sekilas, bengkel itu tak ada bedanya dengan bengkel pinggir jalan lainnya. Namun ada satu hal yang membuat bengkel ini berbeda. Lampunya, lampu neon panjang yang terpasang di depan bengkel, tidak pernah mati. Bahkan saat bengkel lain di sekitarnya sudah lama tutup, bahkan saat hujan lebat, angin kencang, atau listrik kampung padam, lampu itu tetap menyala. Putih terang, dingin, menusuk mata. Banyak sopir yang melintas di jalur itu mengaku, saat mendekati bengkel tersebut, pandangan mereka terasa aneh. Mata seperti dipaksa fokus ke satu titik. Padahal tubuh sudah lelah setelah berjam-jam menyetir. Ada yang merasa mengantuk tiba-tiba, ada yang refleksnya melambat. Ada pula yang merasa pikirannya kosong beberapa detik, seolah lupa sedang berada di balik kemudi. Dan seringkali beberapa ratus meter setelah melewati bengkel itu, kecelakaan terjadi. Malam itu, jam menunjukkan jam 1:47 dini hari. Langit Demak gelap tanpa bulan. Jalan Pantura tampak basah oleh embun, memantulkan cahaya lampu kendaraan yang melintas. Di depan bengkel Sinar Jaya, seorang pria tua duduk di bangku kayu, sendirian. Namanya Pak Wiryo. Usianya sudah mendekati 60, rambutnya memutih, tubuhnya kurus, dan wajahnya selalu tampak serius. Ia mengenakan kaos lusuh dan celana kain yang sudah pudar warnanya. Sejak maghrib, ia tidak beranjak dari tempat itu. Matanya menatap lurus ke jalan raya. Bukan seperti orang yang menunggu pelanggan, lebih mirip orang yang menunggu kejadian. Di dalam bengkel, terdengar suara langkah kaki pelan. Seorang pemuda keluar sambil mengelap tangan dengan lap kain hitam. "Pak, kopi sudah saya seduhin," ucapnya pelan. Pemuda itu bernama Rudi, montir baru yang belum genap 3 bulan, bekerja di bengkel. Usianya 23 tahun, wajahnya masih polos, dan logat Jawanya masih kental. Pak Wiryo tidak menoleh, ia hanya mengangguk pelan. "Taruh saja di meja," jawabnya singkat. Rudi meletakkan gelas kopi di meja kecil dekat bangku. Saat hendak kembali masuk, ia melirik ke arah jalan. Malam itu terasa aneh, terlalu sepi, tapi juga terlalu tegang, Pak. Rudi ragu, kalau malam sepi begini, biasanya nggak ada kendaraan rusak kan? Pak Wiryo tersenyum tipis. Sebentar lagi juga ramai. Nada suaranya datar, seolah ia sedang membicarakan hujan yang akan turun. Rudi menelan ludah. Ia sudah sering mendengar kalimat itu, dan anehnya, hampir selalu benar. Tak sampai 10 menit kemudian, suara decitan rem terdengar dari kejauhan. Disusul suara benturan keras
yang memecah keheningan malam. Berak, Rudi refleks berdiri. Jantungnya berdegup kencang. Dari arah barat, terlihat sebuah truk engkel berhenti miring di bahu jalan. Ban depannya kempis velg tergores dan badan truk penuh lumpur. Pak Wiryo berdiri perlahan. Sudah waktunya, katanya. Lirih, tanpa terburu-buru, ia berjalan mendekati truk. Sopirnya turun dengan wajah panik. Pak, tolong pak, ban saya tiba-tiba pecah, ucap sopir itu. Pak Wiryo mengangguk pelan. Dorong saja ke bengkel. Kita perbaiki. Tidak ada rasa kaget, tidak ada kepanikan. Seolah kejadian itu sudah diperkirakan sejak awal. Rudi membantu memperbaiki truk sampai hampir subuh. Saat ia mengangkat ban, matanya tertuju pada sesuatu kecil yang menancap di karet. Sebuah paku kecil berkarat. Bukan paku besar, bukan benda mencolok. Sesuatu yang sangat mudah terlewatkan. Pak, kata Rudi sambil mengangkat paku itu. Ini, dari mana ya? Pak Wiryo melirik sekilas. Namanya juga jalan raya, jawabnya pendek. Jawaban itu terdengar masuk akal. Tapi entah kenapa, Rudi merasa tidak nyaman. Menjelang subuh, truk itu pergi. Sopirnya membayar tanpa banyak bicara. Uang berpindah tangan. Bengkel kembali sepi. Namun lampu neon itu tetap menyala. Rudi duduk di dalam bengkel, menghela napas panjang. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya justru semakin aktif. Pak, ucapnya pelan. Boleh tanya? Pak Wiryo kembali duduk di bangku depan. Tanya apa? Kenapa Bapak selalu di luar kalau malam? Nggak istirahat? Pak Wiryo menatap jalan lagi. Kalau saya tidur, siapa yang jaga rezeki? Rudi terdiam. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi sesuatu di wajah Pak Wiryo membuatnya mengurungkan niat. Di kejauhan, lampu bengkel memantul di aspal basah. Dan tanpa disadari Rudi, di bawah bangku kayu, tempat Pak Wiryo duduk, beberapa paku kecil berserakan seolah baru saja jatuh dari saku seseorang. Bab pertama dari kisah ini pun dimulai di sana, di jalur Pantura, Demak. Di bawah lampu bengkel yang tak pernah padam, di tempat di mana kecelakaan bukan sekadar musibah, melainkan awal dari sebuah kelancaran usaha. Lintasan yang tidak pernah benar-benar sepi, pagi di jalur Pantura, Demak selalu datang dengan sisa-sisa malam. Aspal masih menyimpan bekas rem yang menghitam, serpihan kaca kecil terkadang terlihat di bahu jalan, bercampur pasir dan tanah basah. Tidak semua dibersihkan, tidak semua sempat diperhatikan. Rudi pulang ke rumah kontrakannya menjelang pukul 6 pagi dengan tubuh lelah dan kepala penuh pikiran. Namun sebelum ia benar-benar meninggalkan bengkel, ia menoleh sekali lagi. Lampu neon itu masih menyala, padahal bengkel sudah sepi. Padahal matahari mulai muncul di ufuk timur. Lupa the mission, gumam Rudi dalam hati. Ia berniat kembali untuk mematikan lampu, tapi langkahnya terhenti ketika melihat Pak Wiryo masih duduk di bangku kayu. Sama seperti semalam, pesisik nyaris tidak berubah. Pak, Bapak nggak pulang? Tanya Rudi. Pak Wiryo hanya menoleh sedikit. Pulang nanti saja. Nada suaranya tenang, tapi entah kenapa membuat Rudi merinding. Ia pun akhirnya pergi, meninggalkan bengkel bersama suara kendaraan pagi yang mulai ramai. Siang hari, jalur Pantura terlihat biasa. Tidak ada yang tampak menyeramkan. Warung-warung buka, pedagang tambal ban mangkal, dan sopir truk beristirahat sambil ngopi. Namun bagi warga sekitar, jalur ini sudah lama punya nama lain. Lintasan singgah makhluk malam. Cerita itu bukan isapan, jempol. Orang-orang tua di Kampung Sayung sering bercerita, jalur tersebut dulunya bukan jalan raya. Sebelum aspal dibentangkan, tempat itu adalah tanah rawa, jalur kereta tua, dan area yang sering dilewati iring-iringan jenazah menuju pemakaman di masa lampau. Beberapa orang menyebutnya jalur penunggu, yang lain menyebutnya jalur lewatan. Semakin malam, semakin terasa. Sore itu, Rudi kembali ke bengkel lebih awal. Ia mendapati Pak Wiryo sedang membersihkan lantai. Sesuatu yang jarang ia lakukan, namun yang dibersihkan bukan bagian dalam bengkel, melainkan bagian depan, tepat di dekat bahu jalan. Pak Wiryo menyapu pelan, sangat pelan, seolah memastikan tidak ada benda kecil tertinggal. Pak, sapa Rudi. Kemarin malam ramai lagi ya, Pak. Wiryo mengangguk.
Pantura tidak pernah sepi. Yang sepi itu cuma yang tidak mau melihat. Jawaban itu membuat Rudi bingung. Ia masuk ke bengkel, mengganti pakaian, lalu mulai menata peralatan. Namun, pandangannya terus tertarik ke arah jalan. Ada perasaan tidak enak yang sulit dijelaskan. Malam kembali turun. Jam menunjukkan jam 1:12. Dini hari, angin bertiup pelan membawa aroma laut dari arah utara. Lampu bengkel kembali menyala terang. Kali ini, Rudi sengaja memperhatikan setiap gerak-gerik Pak Wiryo. Ia melihat Pak Wiryo keluar bengkel membawa kantong kain kecil berwarna coklat kusam. Kantong itu tidak besar, hanya sebesar kepalan tangan Pak Wiryo berjalan ke tepi jalan, menunduk, lalu melakukan sesuatu dengan tangannya. Gerakannya cepat, hampir tidak terlihat dari jauh. Rudi memberanikan diri mendekat. "Pak, itu apa?" Pak Wiryo terdiam sejenak, lalu menoleh. "Benda kecil." "Hah?" Yang bikin orang lupa sebentar. Jawaban itu terdengar seperti candaan, tapi wajah Pak Wiryo sama sekali tidak menunjukkan niat bercanda. Rudi hendak bertanya lagi, namun dari kejauhan terdengar suara klakson panjang, disusul suara kendaraan yang oleng. Tidak lama kemudian, sebuah sepeda motor jatuh tergelincir. Pengendaranya terseret beberapa meter, untungnya tidak sampai tertabrak kendaraan lain. Pak Wiryo langsung berjalan mendekat. "Mas, bangun mas," ucapnya datar. "Motornya rusak ya, dorong saja ke bengkel." Rudi berdiri kaku. Ia melihat dengan jelas tepat di titik motor itu. Tergelincir ada sebuah mur kecil, berkarat yang mengkilap terkena lampu. Dan ia yakin mur itu tidak ada di sana beberapa menit sebelumnya. Motor itu diperbaiki, tidak parah, hanya rantai lepas dan velg sedikit bengkok. Pengendaranya mengucapkan terima kasih berkali-kali, lalu pergi. Malam kembali sepi, namun Rudi tidak bisa melupakan mur kecil itu. Ia mengambilnya, menggenggamnya erat. Benda itu dingin, kasar, dan terasa tidak wajar berada di jalan selebar itu. "Pak," suara Rudi sedikit bergetar. "Benda begini sering ada di jalan ya?" Pak Wiryo menatapnya lama. "Kalau dicari, ya ada. Kalau tidak dicari, ya tetap ada." Jawaban itu semakin membuat Rudi gelisah. Sekitar pukul 2 dini hari, seorang sopir truk tua berhenti di depan bengkel. Motornya mati mendadak, padahal tidak ada tanda-tanda kerusakan besar. Namanya Mbah Karto. Rudi membantu memperbaiki motor itu. Sambil menunggu, Mbah Karto duduk di bangku kayu, tepat di sebelah Pak Wiryo. "Bengkel ini dulu sepi," ujar Mbah Karto tiba-tiba. "Sekarang kok ramai terus ya Pak?" Pak Wiryo tersenyum tipis. "Jalanan sedang ramai rezeki." Embak tertawa pelan. "Rezeki atau lintasan?" Rudi terkejut mendengar pertanyaan itu. Mbah Karto menoleh ke Rudi. "Sampeyan baru kerja di sini?" "Yah, iya Mbah, kalau malam sering lihat orang jatuh." Rudi mengangguk. Mbah Karto menghela napas. "Dulu pesugihan itu pakai sesajen, sekarang nggak perlu. Cukup bikin orang lengah sedikit." Rudi menatapnya. "Maksudnya? Ban kenapa aku kecil?" Motor tergelincir mur, mata sopir capek. "Itu sudah cukup." Kalimat itu terasa menghantam dada Rudi. Mbah Karto pergi setelah motornya menyala. Malam semakin dingin, lampu bengkel berdengung pelan. Rudi memperhatikan Pak Wiryo. Wajah pria tua itu tampak lelah, tapi matanya justru semakin tajam. "Pak," Rudi akhirnya berani bicara. "Bapak, nunggu apa sih sebenarnya?" Pak Wiryo menatap jalan. "Lama. Saya nunggu kelalaian." "Kelalaian siapa?" "Siapa saja." Jawaban itu membuat Rudi bergidik. Menjelang subuh, kecelakaan kembali terjadi. Kali ini, sebuah mobil pribadi menabrak pembatas jalan setelah bannya bocor tiba-tiba. Tidak ada korban, tapi kerusakan cukup parah. Bengkel kembali ramai. Rudi bekerja dengan tangan gemetar. Ia mulai sadar, semua ini bukan kebetulan. Setiap kecelakaan selalu diawali oleh hal kecil. Benda remeh, kelalaian singkat, dan selalu terjadi saat Pak Wiryo berada di luar bengkel. Saat matahari mulai terbit, Rudi duduk terdiam di sudut bengkel. Ia menatap lantai, lalu ke arah jalan. Ia merasa jalur Pantura itu hidup, bernapas, menunggu, dan bengkel ini hanyalah tempat singgah bagi akibatnya.
berakhir dengan Rudi menyadari satu hal yang menakutkan. Di jalur Pantura Demak, kecelakaan bukan hanya musibah. Ia adalah hasil dari kelalaian yang sengaja dibiarkan tumbuh, dan selama ada yang menunggu di pinggir jalan, lintasan itu tidak akan pernah benar-benar sepi. Menunggu dengan cara yang tidak pernah diajarkan sejak malam itu. Rudi tidak pernah lagi melihat jalur Pantura dengan cara yang sama. Siang hari tetap terlihat normal. Truk-truk besar melintas, debu beterbangan, suara klakson bersahutan. Namun bagi Rudi, setiap detail kecil kini terasa mencurigakan. Setiap benda logam yang tergeletak di tepi jalan, setiap pantulan cahaya di aspal, semuanya seperti menyimpan niat yang tidak baik. Ia mulai menyadari satu hal penting. Pak Wiryo tidak pernah memperbaiki jalan. Ia hanya memastikan bengkel siap menerima akibatnya. Hari-hari berlalu dan bengkel Sinar Jaya semakin dikenal. Banyak sopir yang sengaja menghafal letaknya. Kalau kenapa-kenapa, bengkel itu buka. Begitu, kata mereka. Kalimat itu terdengar seperti pujian. Namun bagi Rudi, itu terdengar seperti peringatan. Sore itu, sebelum malam turun, Rudi memberanikan diri membersihkan bahu jalan. Ia menyapu paku, mur, dan potongan besi kecil yang entah sejak kapan sering muncul di sana. Pak Wiryo melihat dari jauh. "Ngapain kamu?" tanyanya. "Biar nggak ada yang celaka, Pak." Pak Wiryo tersenyum tipis. "Kalau bersih, rezeki kita ikut bersih." Nada suaranya terdengar aneh, seperti ada makna lain di balik kalimat sederhana itu. Malamnya, Rudi kembali melihat kantong kain coklat itu. Pukul 01,38 dini hari, saat jalan mulai lengang, Pak Wiryo keluar bengkel. Kali ini, langkahnya lebih lambat, tubuhnya terlihat lebih berat dari biasanya. Rudi mengikuti dari kejauhan. Ia melihat Pak Wiryo berjongkok, membuka kantong kain itu sedikit. Tidak ada asap, tidak ada mantra, tidak ada bau kemenyan, hanya suara logam kecil saling bergesekan, Pak. Suara Rudi hampir berbisik. "Kenapa harus malam?" Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Ia menutup kantong kain itu, lalu berdiri. "Karena malam bikin orang percaya mereka sendirian," katanya. Padahal justru malam itu paling ramai. Rudi merasakan tengkuknya meremang. Tak lama setelah itu, sebuah bus antar kota melaju dari arah timur. Lampunya menyilaukan, kecepatannya stabil, tidak ugal-ugalan. Namun, tepat di depan bengkel, bus itu sedikit oleng. Tidak lama, terdengar suara keras, bukan tabrakan besar, tapi cukup membuat bus berhenti mendadak. Ban belakangnya robek. Penumpang turun dengan wajah panik. Sopir mengumpat pelan. "Barusan kayak nabrak sesuatu kecil," keluhnya. Rudi menoleh ke arah jalan. Di sana, tergeletak potongan besi kecil, hampir tak terlihat jika tidak benar-benar memperhatikan. Pak Wiryo hanya mengangguk. "Masuk saja ke bengkel, kita bereskan." Tidak ada rasa bersalah di wajahnya, yang ada hanya ketenangan aneh, seolah semua berjalan sesuai rencana. Setelah bus itu pergi, Rudi duduk terdiam di dalam bengkel. Tangannya masih gemetar. Ia menatap lantai semen yang penuh noda oli, lalu ke arah pintu bengkel yang terbuka lebar menghadap jalan. "Pak," akhirnya ia bicara. "Bapak pernah takut nggak?" Pak Wiryo sedang menyeduh kopi. Tangannya sedikit bergetar, tapi ia berusaha menutupinya. "Takut itu perlu," jawabnya. "Biar tahu batas." "Batas apa?" "Batas menunggu." Rudi menggor. "Niat menunggu apa sebenarnya, Pak?" Pak Wiryo menatap Rudi lama, menunggu orang lengah. Itu saja. Malam-malam berikutnya, Rudi mulai melihat pola yang semakin jelas. Wiryo selalu keluar bengkel beberapa menit sebelum kecelakaan terjadi. Tidak selalu meletakkan benda, kadang hanya berdiri di tepi jalan, menatap kendaraan yang lewat. Dan anehnya, kendaraan yang melintas saat itu hampir selalu mengalami masalah kecil. Tak lama kemudian, bukan tabrakan maut, bukan korban jiwa, hanya kerusakan cukup parah untuk membuat mereka berhenti dan masuk bengkel. Rudi mulai bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah jalan Pantura, sementara benda-benda kecil berjatuhan dari langit. Mur, paku, baut, dan pecahan besi menghujani aspal. Di kejauhan,
lampu bengkel menyala terang, memanggil. Suatu malam, Rudi mencoba melakukan sesuatu yang nekat saat Pak Wiryo masuk ke dalam bengkel untuk mengambil minum. Rudi diam-diam mengambil kantong kain coklat itu. Jantungnya berdegup kencang. Ia membukanya sedikit. Isinya bukan benda aneh. Tidak ada tulang, tidak ada kain kafan, hanya kumpulan paku kecil, mur berkarat, serpihan besi, dan potongan logam tajam, benda-benda sepele yang sering dianggap sampah. Namun saat Rudi menggenggamnya, dadanya terasa sesak, seolah ada tekanan halus yang membuatnya sulit bernapas. Taruh kembali. Suara Pak Wiryo terdengar di belakangnya. Rudi tersentak. "Pak, saya cuma..." "Itu bukan buat kamu. Ini bahaya, Pak." Pak Wiryo mengambil kembali kantong itu. "Yang bahaya itu bukan bendanya," katanya pelan, "tapi niat menunggu." Beberapa hari kemudian, kecelakaan yang terjadi semakin sering. Dalam satu malam, bisa 2 hingga 3 kendaraan masuk bengkel. Bengkel Sinar Jaya nyaris tidak pernah sepi lagi. Namun kondisi Pak Wiryo justru memburuk. Wajahnya semakin pucat. Ia sering batuk. Kadang tangannya gemetar saat memegang alat. Rudi memperhatikan setiap kali uang pembayaran diterima, Pak Wiryo selalu terdiam sejenak, seperti sedang menghitung sesuatu yang tidak terlihat. "Pak, Bapak sakit?" tanya Rudi suatu malam. Pak Wiryo mengangguk pelan. "Ada yang ikut lewat." "Apa maksudnya?" Pak Wiryo menatap jalan. "Kalau jalur terlalu ramai, yang bukan manusia juga ikut lewat." Kalimat itu membuat Rudi bergidik. Malam itu, hujan turun, rintik-rintik. Jam menunjukkan jam 2:03 dini hari. Pak Wiryo tidak keluar bengkel seperti biasanya. Ia duduk diam, memegang dada. Namun, aneh, kecelakaan tetap terjadi. Sebuah mobil pisap tergelincir, menabrak pembatas jalan. Ban bocor, lampu pecah. Rudi berdiri kaku. "Pak, Bapak nggak keluar?" Pak Wiryo menggeleng. "Sudah tidak perlu." "Kenapa?" "Karena kelalaian itu menular." Rudi merasa bulu kuduknya berdiri. Ia mulai sadar, yang dilakukan Pak Wiryo bukan lagi sekadar menaruh benda kecil. Ia mengajarkan jalan ini untuk lalai, membiarkan jalur itu terbiasa dengan kecelakaan kecil. Dan sekarang, jalur Pantura itu bisa melakukannya sendiri. Menjelang subuh, Rudi duduk sendirian di bangku depan bengkel. Pak Wiryo tertidur di dalam. Napasnya berat. Lampu neon berdengung pelan. Rudi menatap jalan raya yang mulai diterangi cahaya pagi. Ia melihat sesuatu yang membuat dadanya dingin di buhu jalan. Tepat di tempat ia membersihkan sore tadi, kembali berserakan benda-benda kecil. Ia yakin tidak ada yang menaruhnya. Dengan kesadaran pahit di benak Rudi, pesugihan di bengkel ini tidak lagi bergantung pada tangan Pak Wiryo. Lintasan itu sudah belajar menunggu sendiri. Dan siapapun yang berada di bengkel itu terlalu lama, perlahan akan ikut belajar tanpa pernah diajari. Harga yang mulai ditagih. Sejak malam hujan itu, Rudi tidak pernah lagi merasa benar-benar sendirian di bengkel Sinar Jaya. Bukan karena selalu ada kendaraan rusak, bukan juga karena suara mesin atau langkah kaki, melainkan karena jalur Pantura itu sendiri terasa seperti sedang memperhatikan. Setiap kali Rudi duduk di bangku depan bengkel, matanya tanpa sadar mengikuti arah jalan. Ia mulai hafal suara kendaraan dari kejauhan, dari nada mesin, dari ritme ban menyentuh aspal. Ia bisa menebak mana yang akan lewat dengan selamat dan mana yang tidak. Dan itu yang paling menakutkan, karena tubuhkan Rudi sering benar. Pak Wiryo semakin jarang keluar bengkel. Tubuhnya melemah drastis, batuknya makin sering, napasnya pendek-pendek, dan wajahnya tampak pucat, seperti orang kurang tidur bertahun-tahun. Namun satu hal yang tidak berubah, ia tetap terjaga setiap malam. "Pak, Bapak harus ke puskesmas," kata Rudi suatu sore. Pak Wiryo menggeleng pelan. "Kalau saya pergi, bengkel ini kosong. Kan ada saya." Pak Wiryo menatap Rudi lama. Justru itu. Jawaban itu membuat Rudi terdiam. Malam Jumat kembali datang. Jalur Pantura Demak dikenal lebih berat di malam seperti itu. Banyak sopir memilih berhenti lebih awal. Tapi tetap saja, kendaraan besar masih lalu lalang.
Angin malam membawa aroma Ascendary Lord. Lampu bengkel menyala lebih terang dari biasanya. Atau, setidaknya, begitu rasanya di mata Rudy. Jam menunjukkan jam 1:55 dini hari. Pak Wiryo berdiri dengan susah payah, memegangi dinding bengkel, tangannya gemetar. Rudy refleks mendekat. "Pak, jangan keluar, biar saya saja." Pak Wiryo menggeleng. "Kalau bukan saya, harus ada yang menggantikan." "Menggantikan apa, Pak?" Pak Wiryo menatap jalan. Menunggu. Untuk pertama kalinya, Rudy melihat Pak Wiryo membawa kantong kain itu dengan wajah ragu. Tidak ada ketenangan seperti biasanya. Langkahnya tertatih. Ia berhenti di tepi jalan, lalu jongkok. Tangannya membuka kantong itu. Tapi ia tidak langsung menaruh apapun. "Pak," suara Rudy bergetar. "Kalau Bapak berhenti, Epa semua ini juga berhenti." Pak Wiryo tersenyum lemah. "Kamu masih percaya itu?" Belum sempat Rudy bertanya, suara klakson panjang terdengar dari kejauhan. Kali ini bukan satu kendaraan. 2 truk besar melaju beriringan. Dari arah berlawanan, sebuah mobil pribadi melaju cukup cepat. Rudy merasakan dadanya sesak. "Pak," bisiknya. Pak Wiryo berdiri, menutup kantong kain itu tanpa mengeluarkan apapun. "Sudah terlambat," katanya pelan. "Kecelakaan itu terjadi cepat, terlalu cepat untuk dicegah." Mobil pribadi itu oleng saat menghindari sesuatu kecil di jalan. Truk di belakangnya tidak sempat mengerem sempurna. Benturan keras terjadi. Suara logam beradu memekakkan telinga. Rudy terpaku. Untuk pertama kalinya sejak ia bekerja di bengkel itu, kecelakaan yang terjadi bukan kecelakaan kecil. Ada darah, ada teriakan, ada kepanikan. Lampu bengkel menyinari jalan yang basah oleh hujan dan cairan radiator. Pak Wiryo terduduk di bangku kayu. Napasnya tersengal. "Ini bukan yang saya tunggu," gumamnya. Rudy menoleh cepat. "Maksud Bapak apa?" Pak Wiryo menutup wajahnya dengan tangan. Kelalaian kecil tidak seharusnya jadi besar. Ambulans datang, polisi menyusul. Jalan sempat ditutup. Bengkel Sinarjaya justru menjadi tempat singgah bagi korban yang selamat dan kendaraan yang rusak. Ironisnya, bengkel itu tetap bekerja. Rudy memperbaiki kendaraan dengan tangan gemetar. Bau darah bercampur oli membuat kepalanya pusing. Ia melihat Pak Wiryo hanya duduk diam, menatap kosong ke arah jalan. Sejak malam itu, Pak Wiryo seperti kehilangan sesuatu. Bukan kantong kainnya, bukan bengkelnya, melainkan kendali beberapa hari. Setelah kecelakaan besar itu, suasana bengkel berubah, tetap ramai, tapi tidak lagi terasa ringan. Rudy mulai sering mendengar suara aneh. Saat dini hari, bukan suara mesin, melainkan seperti benda kecil jatuh satu persatu di aspal. Ting, ting, ting. Padahal tidak ada kendaraan lewat. Suatu malam, Rudy memberanikan diri bertanya, "Pak, kalau semua ini sudah jalan sendiri, kenapa Bapak masih nunggu?" Pak Wiryo menjawab, lirih, "Karena kalau saya berhenti menunggu, gantinya bukan rezeki." Rudy merinding tubuh. Pak Wiryo semakin lemah. Ia sering muntah setelah menerima pembayaran. Kadang ia terbangun tengah malam dengan napas tercekik, seolah ada yang menekan dadanya. "Saya salah," ucap Pak Wiryo suatu dini hari. "Harusnya saya berhenti waktu masih bisa." Rudy duduk di sampingnya. "Bapak bisa berhenti sekarang." Pak Wiryo menggeleng. Lintasan ini sudah hafal jalan pulangnya. "Pulang kemana?" Pak Wiryo menatap Rudy. "Ke bengkel ini." Malam berikutnya, Rudy mencoba sesuatu yang nekat. Ia membersihkan jalan sejauh mungkin. Ia menyapu, mengumpulkan semua paku dan mur, lalu membuangnya jauh dari bengkel. Ia yakin jalur itu bersih. Namun tepat jam 2:11 dini hari, sebuah sepeda motor tergelincir di titik yang sama. Rudy berlari ke sana. Di aspal tergeletak satu paku kecil. Rudy jatuh terduduk. Ia sadar, ini bukan lagi tentang benda. Ini tentang niat yang sudah tertanam. Pak Wiryo jatuh sakit parah keesokan harinya. Ia tidak bisa bangun dari kasur lipat di dalam bengkel. Napasnya berat, matanya cekung. "Rudy," panggilnya pelan. "Kamu dengar tidak?" "Dengar apa, Pak?" Langkah Rudy menahan napas. Ia tidak mendengar apapun. Namun Pak Wiryo menatap ke arah pintu bengkel yang terbuka.
Mereka lewat tiap malam, dan saya yang dulu memanggil dengan satu kesimpulan yang membuat Rudy ketakutan. Pesugihan itu tidak meminta tumbal darah. Ia meminta kebiasaan, dan kebiasaan itu kini menagih harga pelan, pasti, dan tidak bisa ditawar. Dan bengkel Sinar Jaya sudah terlalu lama menjadi tempat singgah bagi akibatnya. Ketika menunggu bukan lagi pilihan. Sejak kecelakaan besar itu, bengkel Sinar Jaya tidak pernah banner-banner kembali seperti semula. Memang, kendaraan masih datang, bahkan bisa dibilang lebih sering dari sebelumnya. Truk, mobil pribadi, sepeda, motor semuanya silih berganti singgah. Tapi suasananya berbeda, lebih meskipun ramai. Rudy bisa merasakannya sejak pertama kali membuka pintu bengkel setiap sore. Udara di dalam bengkel terasa pengap, seolah dinding batako menyimpan napas yang tertahan terlalu lama. Bau oli bercampur karat dan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Bukan bau busuk, tapi bau yang membuat dada terasa sempit. Dan Pak Wiryo tidak lagi duduk di bangku depan. Ia terbaring di kasur lipat di sudut bengkel. Tubuhnya semakin kurus, kulitnya pucat keabu-abuan. Setiap malam, ia terjaga dengan mata terbuka, menatap langit-langit seng. Kadang ia berbicara sendiri, kadang ia terdiam lama. "Pak, Bapak mau minum?" tanya Rudy suatu malam. Pak Wiryo mengangguk pelan. "Taruh saja." Rudy menyodorkan gelas. Saat Pak Wiryo meminumnya, tangannya gemetar hebat. "Pak," Rudy, "kalau Bapak sudah sembuh, nanti bengkel ini mau gimana?" Pak Wiryo tersenyum lemah. "Kamu masih berpikir bengkel ini milik saya?" Rudy terdiam. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak bekerja di sana, Rudy yang duduk di bangku depan bengkel. Pak Wiryo terlalu lemah untuk berdiri. Tapi lampu bengkel tetap menyala dan jalur pantura tetap ramai. Jam menunjukkan jam 1:26 dini hari. Rudy duduk sambil memeluk jaketnya. Angin malam menusuk tulang. Setiap kendaraan yang lewat membuatnya menegakkan badan. Ia mencoba mengalihkan pandangan, namun tanpa sadar, matanya selalu kembali ke aspal. Dan tanpa ia sadari pula, ia menunggu. Sebuah sepeda motor melintas agak oleng. Rudy menahan napas. Motor itu berhasil lewat. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil pribadi melaju agak cepat. Rudy berdiri, jantungnya berdegup. Lewat saja, gumamnya. Mobil itu berhasil melintas. Rudy menghembuskan napas lega. Namun tepat setelah itu, dari arah barat terdengar suara benda kecil terlempar. Ting! Rudy menoleh ke bawah. Di dekat kakinya tergeletak sebuah mur kecil. Rudy membeku. Ia yakin tidak ada siapapun yang meletakkannya. Ia menendang mur itu menjauh sekeras mungkin. Beberapa detik kemudian, suara rem mendecit terdengar dari kejauhan. Bisiknya, "Kecelakaan itu tidak biasa." Sebuah motor tergelincir setelah bannya kehilangan grip. Pengendaranya jatuh, tidak parah, tapi cukup untuk membuat motor tidak bisa melanjutkan perjalanan. Dan seperti biasa, motor itu didorong ke bengkel Sinar Jaya. Rudy membantu dengan tangan gemetar sambil memperbaiki motor. Pikirannya kacau. Ia tidak melakukan apapun. Ia tidak menaruh paku. Ia bahkan menendang mur itu menjauh. Namun kecelakaan tetap terjadi. "Mas, bengkel ini kok kebetulan ya?" kata si pengendara sambil tertawa kecil. "Pas jatuh, langsung dekat bengkel." Rudy memaksakan senyum. "Iya, kebetulan." Kata itu terasa pahit di lidahnya. Setelah motor itu pergi, Rudy kembali duduk di bangku depan. Kali ini, ia tidak berani menatap jalan terlalu lama. Dari dalam bengkel, terdengar suara Pak Wiryo batuk keras. Rudy masuk. "Pak, Bapak kenapa?" Pak Wiryo menatapnya dengan mata merah. "Kamu sudah duduk di depan?" Rudy mengangguk. "Sudah mulai terasa, ya?" Rudy menelan ludah. "Terasa apa?" Pak Wiryo tersenyum tipis. "Keinginan untuk memastikan." "Memastikan apa?" "Apa? Yang lewat itu selamat atau tidak?" Rudy merasa dadanya ditekan. Malam-malam berikutnya, Rudy semakin sering berada di depan bengkel. Awalnya karena tidak ada pilihan, ia harus menjaga, melayani pelanggan, dan memastikan bengkel siap. Namun lama-lama, ia menyadari sesuatu yang menakutkan.
Ia mulai tahu, tanpa alasan jelas, ia bisa merasakan kendaraan mana yang akan bermasalah. Ada getaran halus di dada, ada rasa tidak nyaman di tengkuk, dan setiap kali perasaan itu muncul, tak lama kemudian, sesuatu terjadi. Ini cuma sugesti, katanya pada diri sendiri. Namun sugesti itu terlalu sering benar. Suatu malam, Rudy melihat sebuah truk besar melaju pelan. Tidak ada yang aneh. Namun entah kenapa, dadanya terasa sesak. Ia berdiri. Lewat saja, gumamnya. Lewat saja. Namun kakinya melangkah ke tepi jalan. Ia tidak tahu kenapa ia melakukannya. Ia hanya berdiri di sana. Tidak melempar apapun, tidak menaruh apapun. Truk itu melintas, dan beberapa ratus meter kemudian, bannya pecah. Rudy terduduk. Ia tidak melakukan apapun, namun kehadirannya saja sudah cukup. Pak Wiryo semakin jarang bicara. Suatu dini hari, ia memanggil Rudy mendekat. "Kamu tahu kenapa saya dulu bisa berhenti menaruh benda?" tanyanya lirih. Rudy menggeleng, karena jalur ini sudah mengenal wajah yang menunggu. Rudy menatapnya. "Wajah siapa?" Pak Wiryo tersenyum lemah. "Sekarang, wajahmu." Rudy merasa seluruh tubuhnya dingin. "Tidak, Pak," katanya cepat. "Saya tidak mau." Pak Wiryo menghela napas panjang. "Dulu, saya juga bilang begitu." Pagi hari, Rudy mencoba pergi lebih awal. Ia ingin pulang sebelum malam datang. Namun saat ia menutup bengkel, sebuah mobil berhenti mendadak di depan pintu. "Mas, tolong, mesin saya mati." Rudy ragu. Namun, ia membuka pintu. Malam itu, Rudy pulang saat subuh lagi. Dan saat ia berjalan menjauh dari bengkel, ia menoleh ke belakang. Lampu bengkel masih menyala, padahal ia yakin ia sudah mematikannya. Berakhir dengan kesadaran yang membuat Rudy nyaris putus asa. Pesugihan ini tidak meminta perjanjian, tidak meminta tumbal. Ia hanya butuh seseorang yang cukup lama duduk dan menunggu. Dan tanpa sadar, Rudy sudah duduk terlalu lama. Bengkel yang berjalan sendiri, malam di jalur pantura. Demak tidak pernah benar-benar gelap. Selalu ada cahaya dari lampu kendaraan, pantulan aspal basah, dan neon bengkel yang berdengung pelan seperti serangga malam. Namun malam itu terasa berbeda. Lebih berat. Rudy duduk sendirian di bangku depan bengkel Sinar Jaya. Pak Wiryo sudah 2 hari tidak bangun dari kasur lipatnya. Napasnya terdengar berat, terputus-putus, seperti orang yang menahan beban di dada. Rudy sudah menyarankan untuk memanggil ambulans, tapi Pak Wiryo selalu menggeleng. "Kalau saya pergi sekarang," katanya lirih, "yang datang bukan cuma orang." Rudy tidak berani bertanya lebih jauh. Jam menunjukkan jam 1:43 dini hari. Rudy tidak lagi membawa jaket. Ia hanya duduk, menatap lurus ke jalan, tidak berpikir, tidak berharap, hanya ada. Dan entah sejak kapan, perasaan itu kembali datang. Perasaan tidak enak di dada, seperti ada sesuatu yang mendekat. Dari arah timur, sebuah mobil sedan melaju, stabil, tidak ngebut, tidak oleng. Namun Rudy tahu tidak tahu dari mana mobil itu tidak akan lewat dengan selamat. Belok saja, gumamnya pelan. Mobil itu tetap melaju lurus. Beberapa detik kemudian, terdengar suara benturan keras. Sedan itu menghantam pembatas jalan setelah bannya kehilangan kendali. Rudy menutup mata. Ia tidak bergerak. Ia tidak melakukan apapun. Namun, kecelakaan itu tetap terjadi. Setelah membantu evakuasi dan perbaikan darurat, Rudy kembali ke bangku depan. Tangannya gemetar, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dari dalam bengkel, terdengar suara Pak Wiryo memanggil. "Rudy." Rudy masuk cepat. "Iya, Pak." Pak Wiryo menatapnya lama. Matanya sayu, tapi tatapannya tajam. "Kamu dengar ya," katanya pelan. "Sekarang bukan saya lagi yang ditunggu." Rudy menelan ludah. "Bapak, jangan ngomong begitu." Pak Wiryo tersenyum lemah. "Kamu sudah duduk di depan. Itu sudah cukup." Malam-malam berikutnya berjalan aneh. Tanpa Pak Wiryo keluar bengkel, kecelakaan tetap terjadi, bahkan lebih rapi, lebih teratur. Selalu cukup besar untuk mendatangkan kendaraan ke bengkel, tapi tidak sampai memakan korban jiwa. Seolah ada batas yang dijaga.
Rudi mulai mengenali batas itu. Ia tahu kapan harus berdiri, kapan harus duduk, kapan harus memalingkan wajah, dan yang paling menakutkan, ia tahu kapan tidak perlu melakukan apapun. Suatu malam, seorang sopir truk muda duduk di bengkel sambil menunggu perbaikan. "Mas," katanya sambil menyeruput kopi, "bengkel ini aneh ya?" Rudi menoleh. "Aneh kenapa? Setiap ada masalah di jalan sini, pasti dekat sini." Rudi tersenyum tipis. Mungkin sudah jalannya. Sopir itu tertawa kecil. "Iya juga ya." Kalimat itu terasa seperti pengesahan. Pak Wiryo meninggal pada dini hari ketiga. Tidak ada jeritan, tidak ada tanda aneh. Ia hanya menghembuskan napas terakhir saat lampu bengkel masih menyala. Rudi duduk di sampingnya, memegang tangan yang sudah dingin. "Pak," bisiknya. Tidak ada jawaban. Di luar bengkel, suara kendaraan tetap melintas. Jalur Pantura tidak peduli siapa yang pergi. Rudi menutup wajah Pak Wiryo dengan kain. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa takut. Yang ia rasakan justru hampa. Pemakaman Pak Wiryo sederhana. Tidak banyak yang datang. Beberapa sopir lama melayat, beberapa warga kampung datang sebentar lalu pulang. "Bengkel lanjut. Siapa yang ngurus?" tanya salah satu warga. Rudi menjawab pelan. "Saya." Jawaban itu keluar begitu saja. Malam pertama setelah Pak Wiryo dimakamkan, Rudi membuka bengkel sendirian. Lampu neon menyala tanpa diminta. Kompresor hidup seperti biasa. Semua terasa normal. Rudi duduk di bangku depan. Dan seperti sudah dijadwalkan, kecelakaan pertama terjadi jam 1:31 dini hari. Rudi tidak terkejut. Ia berdiri, menyiapkan alat, dan membantu seperti yang selalu ia lakukan. Seorang sopir berkata, "Untung ada bengkel ini, Mas." Rudi mengangguk. Iya, saat subuh datang, Rudi menyadari sesuatu. Ia tidak lagi mencari benda kecil di jalan. Ia tidak lagi peduli apakah ada paku atau mur. Karena jalur itu sekarang tidak membutuhkannya. Kelalaian sudah menjadi kebiasaan. Kebiasaan sudah menjadi lintasan. Dan bengkel hanya menunggu berakhir dengan sunyi yang paling menakutkan. Tidak ada lagi yang mengajari, tidak ada lagi yang memaksa. Semua berjalan karena sudah terbiasa. Dan Rudi, tanpa pernah mengucap janji apapun, sudah resmi menjadi bagian dari jalur itu. Lampu yang tidak pernah padam waktu berjalan di jalur Pantura. Demak tanpa pernah benar-benar berhenti, siang dan malam berganti seperti biasa. Truk-truk tetap melintas. Bus malam tetap membawa penumpang dari kota ke kota, dan kendaraan kecil tetap menyelip di antara kendaraan besar dengan harapan sampai tujuan tanpa masalah. Dan di tepi jalan itu, bengkel Sinar Jaya tetap berdiri, lampunya tetap menyala. Sudah 6 bulan sejak Pak Wiryo dimakamkan. Tidak ada perubahan besar di bengkel. Setidaknya dari luar, cat tembok tetap kusam, atap seng masih berkarat, dan papan nama bengkel masih tergantung miring. Namun bagi Rudi, segalanya sudah berubah. Ia tidak lagi menghitung hari, tidak lagi berharap bengkel ini suatu saat sepi. Ia hanya menjalani malam demi malam dengan satu rutinitas yang sama, membuka bengkel, duduk di bangku depan, menunggu, dan jalur Pantura tidak pernah mengecewakan. Malam itu, jam menunjukkan 01,19 dini hari. Rudi duduk sendirian, menatap jalan raya yang berkilau oleh sisa hujan sore tadi. Angin laut bertiup pelan, cedakting, tapi cukup membuat bulu kuduk berdiri. Ia tidak lagi merasa takut. Itu yang paling menakutkan. Dari arah barat, sebuah mobil melaju agak cepat. Rudi tidak berdiri. Ia tidak menegakkan badan. Ia hanya menghela napas pelan. Beberapa ratus meter setelah melewati bengkel, mobil itu menepi. Ban bocor. Rudi berdiri, mengambil alat, dan berjalan menghampiri. "Mas, kok bisa ya?" kata si pengemudi sambil menggaruk kepala. Padahal jalannya lurus. Rudi tersenyum tipis. Namanya juga Jalan Pantura. Kalimat itu keluar begitu saja. Dan Rudi sadar, ia terdengar persis seperti Pak Wiryo dulu. Kabar tentang bengkel itu semakin menyebar.
Banyak sopir sengaja mengingat lokasinya. Ada yang bilang bengkel itu penolong, ada pula yang bilang beruntung. Namun ada juga yang berbisik pelan, kalau sudah dekat bengkel itu, hati-hati. Rudy mendengar semua itu. Tapi ia lagi menanggapi karena ia tahu bukan bengkel yang berbahaya. Yang berbahaya adalah kelalaian kecil yang dibiarkan tumbuh suatu malam. Seorang pemuda mampir ke bengkel hanya untuk bertanya, "Mas, bengkel ini dulu punya siapa?" Rudy sambil membersihkan tangan. "Orang tua? Sekarang Mas yang jaga?" "Iya." Pemuda itu ragu sejenak. "Mas sering lihat kecelakaan?" Rudy menatap jalan. "Sering, Mas gak takut?" Rudy terdiam lama, lalu menjawab pelan, "Takut itu kalau masih kaget." Pemuda itu tidak bertanya lagi beberapa minggu. Kemudian, Rudy mulai merasakan sesuatu yang sama seperti yang pernah dialami Pak Wiryo. Dadanya sering terasa berat, tidurnya pendek-pendek. Setiap kali terlelap, ia bermimpi duduk di bangku depan bengkel, sementara benda-benda kecil jatuh satu persatu ke aspal tanpa henti. Namun saat terbangun, ia tidak lagi merasa panik. Ia hanya duduk dan menunggu. Suatu dini hari, hujan turun deras. Jam menunjukkan 02,07. Rudy berdiri di depan bengkel, memandang jalan yang hampir kosong. Dari Keyohan, sebuah bus malam melaju dengan kecepatan stabil. Rudy menutup mata sejenak. Ia tidak ingin kecelakaan besar lagi. Dan anehnya, bus itu lewat dengan selamat. Rudy membuka mata, sedikit terkejut. Untuk pertama kalinya, ia menyadari sesuatu yang membuat dadanya sesak. Lintasan ini tidak selalu meminta. Ia hanya memberi kesempatan. Kesempatan untuk lalai, kesempatan untuk waspada, dan kebanyakan orang tidak memilih waspada. Subuh datang. Rudy duduk sendirian, menatap lampu bengkel yang masih menyala. Ia teringat semua yang pernah ia lakukan untuk menghentikan ini. Membersihkan jalan, menolak duduk, mencoba pergi lebih awal. Semua gagal. Bukan karena ada yang memaksa, melainkan karena kebiasaan sudah terbentuk. Dan kebiasaan, jika dibiarkan terlalu lama, akan menjadi jalan. Beberapa bulan kemudian, seorang montir muda datang melamar kerja. Namanya Andi. Usianya masih 21. Wajahnya polos, dan caranya bicara mengingatkan Rudy pada dirinya sendiri dulu. "Mas, bengkel ini buka sampai malam ya?" tanya Andi. Rudy mengangguk. "Kadang sampai pagi." Andi tersenyum. "Ramya." Rudy menatap jalan pantura yang mulai gelap. "Kalau malam, selalu ada saja." Andi tertawa kecil. "Wah, rezeki dong." Rudy tidak ikut tertawa. Ia hanya berkata pelan, "Duduklah kalau capek, tapi jangan terlalu lama." Andi mengangguk, meski jelas tidak mengerti. Malam itu, Rudy berdiri di dalam bengkel, menatap bangku depan yang kosong. Untuk sesaat, ia berpikir untuk tidak duduk. Namun akhirnya, ia tetap melangkah dan duduk di sana. Lampu bengkel menyala terang. Jalur pantura kembali hidup, dan suara rem mendecit terdengar dari kejauhan. Rudy menutup mata, bukan karena takut, tapi karena sudah terbiasa. Di jalur pantura Demak, pesugihan tidak selalu datang dengan darah, mantra, atau perjanjian gaib. Kadang, ia datang lewat kelalaian kecil yang disengaja, yang lama-lama menjadi kebiasaan, lalu berubah menjadi lintasan. Dan selama ada yang duduk dan menunggu di tepi jalan, selama lampu bengkel masih menyala di malam hari, cerita ini tidak akan pernah benar-benar berakhir. Karena bengkel Sinar Jaya masih ada sampai sekarang. Dan mungkin kamu pernah melewatinya.